Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Jadi di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan genap. Di sini ada Mas siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Aditya Bagasaranto, Ketua dari Bangun dari kelas 6C dengan topik termografi dari kelompok ganjil. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi di sini nantinya saya akan memandu jalannya acara dan juga akan menyimpulkan tentang presentasi dua kelompok. Yaitu dimulai dari Mas Ardi dulu, Mas. Persilakan Mas, waktu dan tempat. Saya mulai, jadi saya akan menjelaskan tentang termografi yang diambil dari buku Introduction to Predictive Maintenance chapter 8. Dari pengertian termografi itu sendiri adalah metode pemantauan kondisi lingkungan kontak yang menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi panas yang dipancarkan oleh suatu objek. Lalu alat ini sangat efektif karena mampu mendeteksi perubahan suhu panas yang menjadi indikator awal dari kerusakan peralatan. Jadi termografi itu bukan sekedar melihat suhu, tapi memetakan distribusi panas dari permukaan objek untuk mengidentifikasi area bermasalah secara visual. Lalu untuk ya ini sudah pengertiannya. Lalu ke tujuannya itu untuk mendeteksi titik panas abnormal yang menjadi indikator panas potensi kerusakan. Untuk pengaplikasiannya secara umum ada di panel listrik, yaitu mendeteksi koneksi longgar atau beban berlebih. Lalu ada di motor atau bantalan, itu menemukan keausan atau kelumasan yang buruk. Lalu yang ketiga ada peralatan mekanis lain seperti pompa dan box. Lalu pada inspeksi bangunan seperti di insulasi dan kebocoran panas. Lalu keuntungan dari termografi itu sendiri ada 4. Yang pertama, non-invasif dan dapat dilakukan saat peralatan beroperasi. Lalu yang kedua, dapat memeriksa area luas dengan cepat. Yang ketiga, identifikasi dini kerusakan sebelum terjadi kebakaran. Lalu yang terakhir, data visual atau yang dimaksud thermal image itu memudahkan pemahaman kondisi. Lalu yang juga tantangannya itu ada 3. Yang pertama, refleksi panas dari benda lain bisa membantu pembacaan, misalnya dari panas matahari. Lalu yang kedua, kondisi lingkungan seperti angin, suhu sekitar itu juga mempengaruhi semua. Lalu yang terakhir, operator itu harus paham prinsip fisik dasar atau biasanya disebut emisivitas dan radiasi agar bisa interpretasi data dengan benar. Ini untuk interpretasi datanya. Yang pertama, energi emission, energi dipancarkan, lalu dideteksi oleh kamera, lalu reflected energi itu atau bisa disebut dipantulkan, lalu pengertiannya berasal dari sumber eksternal, bisa mengganggu akurasi. Lalu ada transmitted energi atau diteruskan, pengertiannya jarang terjadi kecuali pada material transparan PR seperti kaca germanium. Lalu yang body emission, objek pribadi adalah model ideal yang menyerap dan memancarkan 100% energi radiasi. Lalu digunakan sebagai acuan kalibrasi dalam termografi. Yang ketiga, kurva menunjukkan distribusi intensitas radiasi terhadap pada gelombang pada suhu tertentu. Yang terakhir, body emission, ada 3 penjelasan juga di sini. Yang pertama, objek nyata di bumi nyata disebut body karena tidak menggunakan 100% radiasi atau emisivitas ×1. Lalu emisivitas bergantung pada 3 hal, yaitu material permukaan karena kondisi fisik, yaitu kasar atau halus. Dan terakhir, kamera termal harus dikalibrasi dengan memperhatikan emisivitas udara.
Kesimpulannya, termografi adalah alat diagnostik non-invasif yang sangat efektif dalam program predictive maintenance. Kedua, teknik ini mampu mendeteksi masalah potensial pada sistem listrik, mekanik, dan struktur bangunan tanpa menentukan lokasi. Ketiga, mendeteksi perubahan suhu akibat awal. Termografi memungkinkan perusahaan untuk menghindari kerusakan besar, mengurangi downtime, meningkatkan keselamatan kerja. Lalu, untuk mendapatkan hasil akurat, penting memahami prinsip dasar radiasi panas, terutama emisivitas dan pengaruh pantulan udara. Lalu yang keempat, keberhasilan penggunaan termografi sangat bergantung pada kemampuan operator dalam interpretasi data terjal dan pemahaman atas karakteristik peralatan yang diuji. Yang terakhir, ketika diintegrasikan secara tepat, termografi menjadi alat prediksi adalah dalam strategi pemeliharaan berbagai kondisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas presentasinya. Tadi untuk amal, silakan apabila ada pertanyaan yang diperlukan, silakan. Mungkin bisa dijelasin apa sih itu reflektor energi dan dampaknya bagi pengukuran termografi? Seperti yang sudah saya jelaskan, reflektor energi sendiri itu adalah panas yang berasal dari sumber eksternal seperti matahari yang dipantulkan oleh permukaan tersebut. Terus ini tuh dapat menipu kamera sehingga hasilnya itu bisa jadi tidak seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin. Baik, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh saya, yaitu ada termografi ini metode atau suatu istilah untuk pemantauan kondisi non kontak menggunakan kamera, dan ini sangat efektif karena dapat mendeteksi suhu secara optimal, dan untuk pengaplikasiannya ini dapat diaplikasikan ke dalam sistem listrik, sistem mekanik, dan sistem mekanis lainnya. Yaitu yang pertama ada aplikasi panel listrik untuk mendeteksi panas pada panel listrik ketika ada kesalahan kabel. Lalu ada motor atau kendaraan dan peralatan mekanis pompa atau tipe yang berbeda. Lalu ada keuntungannya yaitu non-invasif dan dapat dilakukan saat peralatan beroperasi, memeriksa area luas dan cepat, identifikasi jenis kerusakan sebelum terjadi, dan memudahkan pemahaman kondisi. Lalu ada keuntungan untuk perusahaan membuat termografi ini, yaitu ada menghindari kerugian besar dan mengurangi downtime. Baik, terima kasih Mas Ari atas penyampaiannya. Kemudian ada analisis teknologi dan oli lumas yang dapat digunakan untuk menjadwalkan interval penggantian oli berdasarkan kondisi oli yang sebenarnya. Kemudian di sini ada oil particle analysis, di mana umumnya pengujiannya dilakukan pada beberapa variabel. Yang pertama ada viscosity, yaitu merupakan salah satu sifat terpenting dari oli lumas. Viskositas aktual dari sampel oli dibandingkan dengan sampel yang tidak digunakan untuk menentukan pengenceran atau penebalan sampel selama penggunaan. Viskositas yang terlalu rendah akan mengurangi kekuatan dari sampel oli, sedangkan viskositas yang terlalu tinggi itu dapat menghambat aliran oli
oksidasi, di mana oksidasi oli primer akan mengakibatkan endapan karbonisi logam atau pengentalan, di mana sebagian besar pelumas mengandung integrator oksidasi. Namun saat aditif habis oksidasi oli akan dimulai kembali. Kemudian ada nitration atau nitrasi yang terjadi akibat pembakaran bahan bakar di dalam mesin, di mana produk tersebut sangat alkalis dan dapat meninggalkan endapan di area pembakaran. Nitrasi akan mempercepat oksidasi oli. Ada total acid number atau TAN, di mana pasangan oli adalah ukuran jumlah asam atau berani mirip asam dalam sampel oli. Karena oli baru mengandung zat aditif yang mempengaruhi, penting untuk membandingkan sampel oli bekas dengan oli baru yang belum pernah dipakai. Kemudian ada total base number atau TBN, di mana semakin tinggi TBN semakin besar pula kemampuannya untuk menetralkan keasaman. Ada partikel count, di mana uji jumlah partikel penting untuk menentukan potensi material komponen. Kemudian di sini ada spektrographic analysis, di mana analisis ini itu menemukan pengukuran yang akurat dan tepat dari banyak elemen yang terdapat dalam oli primer. Elemen-elemen ini umumnya diklasifikasikan sebagai logam house, kontaminasi, atau pengadilan. Analisis oli primer pada tidak berupaya menekan beberapa dalam spesifik dari masalah rangkaian mesin. Lalu di sini ada wear particle analysis, di mana berhubungan dengan analisis oli karena partikel yang dianalisis berasal dari sampel oli primer. Di sini analisisnya itu menggunakan metode ASAP, ada pengamatan rutin terhadap kandungan partikel pada dalam oli, dan ada analisis menggalang partikel pada setiap. Nah, terus ini masuk ke jenis-jenis keausannya. Jadi terdapat 5 jenis keausan utama berdasarkan klasifikasi partikel itu tadi. Yang pertama ada Rubin wear atau keausan Barnett, di mana terjadi karena gesekan normal antar permukaan mesin. Kemudian ada cutting wear atau keausan pemotongan, di mana terjadi saat satu permukaan menembus permukaan lain, biasanya akibat tekanan keras atau permukaan yang tidak sengaja. Kemudian ada rolling wear, di mana bantalan dengan kemudian menghasilkan 3 jenis partikel, ada spells, ferris, dan laminar. Kemudian yang keempat ada combined rolling and sliding wear, di mana terjadi pada sistem komposisi akibat beban atau tekanan tinggi dapat menyebabkan retakan pada sepatu, yaitu keausan karena rusak atau panas. Kemudian yang terakhir ada center sliding wear atau keausan geser tengah, dan disebabkan oleh perubahan atau panas berlebih menghasilkan partikel besar yang bisa mengikat keausan keempat hingga tersebut ke atas. Kemudian ada filosofi. Filosofi ini merupakan teknik analisis partikel yang mirip dengan spektrografi yang memiliki 2 perbedaan utama, di mana perbedaan itu terdapat pada atau tidak dan ada hasil ukuran partikel. Kemudian di sini ada oil analysis cost and diffuse. Biasanya analisis tribologi ini juga memperhatikan perbedaan prediktif. Dan di mana ada gambaran di sini yaitu terkait dengan biaya perawatan, pengambilan sampel yang akurat, serta interpretasi. Ada oil analysis cost and diffuse juga. Di sini masih masuk dalam biaya analisis, karena analisis sederhananya itu membutuhkan dana sekitar 20-50 US dollar per sampelnya. Dan ada analisis lanjutan, di mana bisa lebih dari 100 US dollar per sampel. Ada frekuensi dalam pengambilan sampelnya juga dikategorikan dalam 3 hal, yaitu mesin kritikal, mesin industri, dan mesin dengan berbasis listrik. Kemudian ini ada effective lubricating oil analysis program, di mana ini pendekatannya sistematis yang digunakan untuk memantau kondisi oli primer dan peralatan secara berkala melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium. Kemudian di sini ada equipment audit, di mana equipment audit ini harus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang peralatan, desain internal, desain sistem, dan kondisi operasional yang digunakan. Informasi itu ternyata digunakan sebagai referensi batasan target dan batasan. Di sini ada beberapa kategori
hal dari monitoring, ada monitoring briefing, monitoring kemudian pasca perbaikan, kemudian ada pengujian itu sendiri yang monitoring keadaan kritis, ada analisa data, analisa metodologi, dan juga kemudian ada evaluation di mana metode yang dilakukan ini sebelum terjadi. Dan itu tadi evaluasi, sekarang kita terkait penyelidikan performa pelumas oil dengan mengalami perubahan kualifikasi. Itu adalah IMD uang transfer hasil yang didapat itu pada tahap 1 ketika Sangat jelas sekali Mas Ari, terima kasih Mbak Ama atas penjelasannya. Dan mungkin apabila Mas Ari ada pertanyaan mengenai materi internasional, Aku tanya tadi kan sempat nge-mention 5 kawasan. Nah, yang sering paling terjadi di industri itu apa dan kenapa alasannya? sebenarnya itu benar terjadi. Untuk yang paling sering terjadi itu kenapa? Karena setiap mesin itu dan relatif satu sama lain itu akan mengalami gesekan, sehingga meskipun tidak perlu mesin yang gesekan, tapi pelumas akan dapat menghilangkan sebenarnya gesekan tersebut. Dan yang terjadi adalah kehausan gesek yang akan selalu ada sebagai fenomena dasar. baik, sini saya moderator. Terima kasih kepada kedua materi. Di sini saya akan meringkas materi sudah disampaikan, yaitu tripologi adalah Saponino belajar interaksi dan penggunaan mesin keseruan khususnya terkait gesekan atau friction, kausan dan pembahasan di sana. Tapi disampaikan tujuan dari tripologi yaitu yang pertama adalah komponen identifikasikan dan sebagainya. Lalu ada komponen pertama gesekan, kausan dan pembahasan. Kedua ada disebutkan tadi penerapan topologi yaitu bagian industri, otomotif, peralatan medis, dan energi. Lalu juga tadi disampaikan dari materi ada beberapa studi kasus yang sangat jelas dan juga sangat memberikan informasi yang sangat akurat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.